Pada video sebelumnya, kita telah belajar bagaimana menentukan himpunan penyelesaian dari satu nilai mutlak. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan himpunan penyelesaian kalau dua nilai mutlak. Seperti dua contoh soal ini. Kita selesaikan dari nomor 1, mutlak X ditambah 2 ditambah mutlak 2X dikurangi 1 sama dengan 14. Karena pada soal itu ada dua mutlak, berarti dua-duanya harus kita definisikan. Pertama, kita definisikan dulu mutlak X ditambah 2. Kalau kita definisikan berarti kurung kurawal yang atasnya X tambah 2, yang bawah negatif X ditambah 2. Kita kalikan negatif kali X hasilnya negatif X, negatif dikali positif 2 hasilnya negatif 2. Kita cari batasnya, tulis ulang X ditambah 2. Syaratnya lebih besar sama dengan 0, karena untuk mencari batas itu harus menyisakan X di sebelah kiri dan dia harus positif, maka positif 2 ini pindah ruas ke kanan menjadi negatif 2. X lebih besar dari negatif 2. Ini batas yang pertama, kita kasih ciri. Nah, untuk batas yang kedua berarti sebaliknya, X lebih kecil dari negatif 2. Nah, inilah nilai mutlak yang pertama yang sudah kita definisikan. Sekarang nilai mutlak yang kedua yang harus kita definisikan, yaitu mutlak 2X dikurangi 1. Kita definisikan berarti di sini 2X dikurangi 1, yang bawahnya negatif 2X dikurangi 1. Kalikan dulu, negatif dikali 2X, negatif 2X. Negatif dikali negatif 1, hasilnya positif 1. Oke, kita cari batasnya, tulis ulang lagi 2X dikurangi 1, syaratnya lebih besar sama dengan 0. Negatif 1-nya pindah ruas ke kanan menjadi positif 1. 2X lebih besar dari 1. Maka X lebih besar dari 1/2, karena 2-nya pindah ke bawah. Atau kedua ruas dibagi dengan 2. Itu batas yang ketiga. Sekarang batas yang keempat berarti kebalikannya. X lebih kecil dari 1/2. Sekarang kan ada 4 batasnya ya. Yang pertama, X lebih besar dari negatif 2, yang kedua, X lebih kecil dari negatif 2, yang ketiga, X lebih besar dari 1/2, dan yang keempat, X-nya lebih kecil dari 1/2. Ada dua angka nih, negatif 2 dengan 1/2. Kita letakkan di garis bilangan yang memuat negatif 2 dengan 1/2. Kira-kira garisnya seperti ini. Negatif 2 kita letakkan di sebelah kiri karena dia lebih kecil dari 1/2. Oke, kita kembali lagi ke batas. Kita baca nih dari keempat batas ini, dari yang pertama terlebih dahulu, X lebih besar dari negatif 1/2. Berarti dari titik negatif 2 ke arah mana kalau lebih besar? Ke arah kanan kan? Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat ke kiri. Kita tulis X ditambah 2. Yang kedua, X lebih kecil dari negatif 2. Kalau lebih kecil berarti dari negatif 2 ke arah mana? Ke arah kiri. Nah, kemudian kita lihat negatif X dikurangi 2, kita tulis di sini. Selanjutnya, batas yang ketiga, X lebih besar dari 1/2. Berarti dari 1/2 ke arah mana kalau lebih besar? Ke arah kanan. Kemudian kita tulis di kirinya itu 2X kurangi 1. Yang keempat, X kurang dari 1/2, berarti dari 1/2 ke arah kiri. Kemudian kita tulis negatif 2X ditambah 1. Sekarang kita perhatikan, di sini ada 3 daerah yang harus kita cari nilai X-nya. Yang pertama dari negatif 2 ke kiri, yang kedua ada di antara negatif 2 sampai 1/2, dan yang ketiga ada dari 1/2 sampai ke kanan, ke arah kanan. Dari negatif 2 ke arah kiri berarti itu untuk X kurang dari negatif 2. Betul kan ya? Dari negatif 2 ke arah kiri. Sebelumnya kita sesuaikan terlebih dahulu. X kurang dari negatif 2. Di batas untuk X kurang dari 2 itu menggunakan sama dengan tidak? Tidak kan ya? Berarti sudah biarkan saja. Kita checklist boleh di sini, berarti batas yang pertama sudah kita gunakan. Tulis dulu soalnya. Mutlak X ditambah 2 ditambah mutlak 2X dikurangi 1 sama dengan 14. Kita lihat lagi ke garis bilangan.
ditegaskan bahwa mutlak X ditambah 2 itu garisnya kan yang atas ya. Tuh, yang ke kanan X tambah 2, yang ke kiri negatif X dikurangi 2. Sedangkan mutlak 2X dikurangi 1 itu garisnya yang di bawah. Yang ke kanan 2X kurangi 1, yang ke kiri negatif 2X ditambah 1. Nah, kembali lagi ke soal. Untuk X kurang dari negatif 2, berarti kita fokusnya semua yang ada di kiri. Mutlak X tambah 2 berarti berubah menjadi negatif X dikurangi 2. Kita pakai kurung terlebih dahulu, ditambah mutlak 2X dikurangi 1, yang ke arah kiri yang mana? Yang 2X kurangi 1 atau negatif 2X tambah 1? Yang ini kan ya. Kita tulis negatif 2X ditambah 1 sama dengan 14. Buka kurungnya berarti negatif X dikurangi 2 ditambah negatif 2X ditambah 1 sama dengan 14. Kemudian kita jumlahkan X-nya, negatif X dengan negatif 2X menjadi negatif 3X. Negatif 2 ditambah 1 hasilnya negatif 1 sama dengan 14. Karena kita mencari nilai X, berarti kita pindah ruaskan negatif 1-nya ke kanan menjadi negatif 3X sama dengan 14 ditambah 1. 14 ditambah 1 berapa? 15. Maka X sama dengan 15 per negatif 3. Negatif 3-nya pindah ke bawah. Berapa tuh hasilnya? Negatif 5. Oke, negatif 5. Negatif 5 masukkan ke sini. Negatif 5 kurang dari negatif 2 enggak? Benar salah? Benar. Maka ini jawabannya memenuhi. Atau seperti ini. Apakah negatif 5 itu ada di daerah kiri di sebelah sini? Ada kan ya? Karena ada berarti jawabannya memenuhi. Atau ditulis M saja. Kita lanjut ke daerah yang kedua, yaitu daerah yang di antara negatif 2 sampai dengan 1/2. Berarti ini kita tulis untuk X-nya itu di antara. Nah, kalau di antara nulisnya seperti ini. Di antara negatif 2 sampai dengan 1/2. Nah, sebetulnya ini tuh gabungan dari dua batas. Yang pertama antara X dengan negatif 2, yang kedua antara X dengan 1/2. Kalau kita tutup 1/2-nya, berarti tinggal X dengan negatif 2. Terbukanya kemana nih tandanya? Ke X kan? Berarti, nah seperti itu. Sesuaikan dengan yang ada di batas. X lebih besar dari negatif 2. Di batas, pakai sama dengan tidak? Pakai kan? Berarti ke sini pun kita gunakan sama dengan. Ke atas juga. Kemudian untuk X dengan 1/2. Negatif 2-nya kita tutup. Tandanya terbuka kemana? Ke 1/2. Nah, sesuaikan lagi di batas. X kurang dari 1/2. Menggunakan sama dengan tidak? Tidak kan ya? Berarti kita biarkan ini. Kita checklist karena sudah digunakan. Nah, gitu. Tulis lagi soalnya, mutlak X ditambah 2 ditambah mutlak 2X dikurangi 1 sama dengan 14. Ini adalah daerah di antara negatif 2 sampai dengan 1/2. Boleh deh kita arsir biar terlihat jelas. Nah, ini daerahnya. Mutlak X ditambah 2 itu kan garisnya yang atas. Mutlak 2X kurangi 1 garisnya yang bawah. Coba perhatikan yang atas terlebih dahulu. Garis yang melalui arsiran apakah X tambah 2 atau negatif X dikurangi 2? Ini kan jawabannya, tuh, melewati arsiran. Berarti kita tulis X ditambah 2. Ditambah 2X kurangi 1 kan garisnya yang bawah. Manakah garis yang melalui arsiran? Apakah 2X kurangi 1 atau negatif 2X tambah 1? Nah, ini kan jawabannya negatif 2X tambah 1 sama dengan 14. Kita buka kurungnya, X ditambah 2. Ini buka kurung boleh langsung negatif 2X ditambah 1 sama dengan 14. Kita jumlahkan. X dikurangi 2X, hasilnya berapa? Negatif X. 2 ditambah 1, 3. Sama dengan 14. Karena kita mencari nilai X, berarti 3-nya pindah ruas ke kanan. Negatif X sama dengan 14 dikurangi 3. Berapa 14 dikurangi 3? 11 ya. 11. Nah, ini masih negatif X nih. Kalau kita ingin mencari X saja, maksudnya berarti negatif 1-nya pindah ke bawah. 11 per negatif 1. 11 per negatif 1, hasil akhirnya negatif
11. Pertanyaannya, apakah negatif 11 itu ada di antara negatif 2 sampai dengan 1/2? Atau pertanyaannya diganti, apakah negatif 11 itu termasuk daerah yang diarsir di sini? Tidak kan ya? Berarti jawabannya tidak memenuhi atau TM. Terakhir, untuk daerah 1/2 ke kanan berarti kan itu untuk X-nya lebih besar dari 1/2. Seperti biasa, kita sesuaikan lagi dengan definisi. X lebih besar dari 1/2 di definisi atau di batas yang sudah kita cari menggunakan sama dengan tidak? Menggunakan. Berarti kesini pun kita tambahkan sama dengan. Tulis lagi soalnya. Ditambah mutlak 2X kurangi 1 sama dengan 14. Nah, sekarang kita fokusnya dari X lebih besar 1/2. Berarti kan ke daerah kanan ya. Nah, garis atas yang menuju ke kanan apakah negatif X kurangi 2 atau X tambah 2? Jawabannya X tambah 2. Ditambah garis yang bawah yang menuju ke arah kanan apakah negatif 2X tambah 1 atau 2X kurangi 1? Jawabannya adalah 2X dikurangi 1. Kita buka kurungnya. X ditambah 2 ditambah 2X dikurangi 1 sama dengan 14. Jumlahkan X tambah 2X menjadi 3X. 2 kurangi 1 hasilnya 1 sama dengan 14. Kita cari X-nya, berarti 3X sama dengan 14, satunya pindah ruas negatif 1. 14 dikurangi 1, 13 ya. Berarti 3X sama dengan 13, maka X sama dengan 13/3. 13/3 itu sekitar berapa? 4, kan ya? 4, sekian lah. Pertanyaannya, apakah 4, sekian lebih besar dari 1/2? Jawabannya benar atau tidak? Benar. Kalau benar berarti 13/3 itu memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah, kita urutkan dari yang terkecil, berarti ini dulu. Negatif 5,13/3.